Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Pertama dan yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengangkat kaki, mengayunkan tangan menuju ke ruangan yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam tak lupa yang kita hadiahkan bagi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya di sini ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman semuanya yang ada di sini, siapakah guru pertama yang ada di dalam kehidupan seorang anak? Ibu. Ya. Betul sekali. Namun mungkin ada juga di antara kita yang menjawab guru pertama seorang anak itu adalah gurunya ketika di sekolah. Namun pada kenyataannya guru pertama yang ada di dalam kehidupan anak itu adalah orang tuanya sendiri. Bahkan sebelum mereka mengenal guru sebenarnya mereka sudah terlebih dahulu belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengarkan di rumah. Belakangan ini kita sering mendengar berita atau video-video viral tentang kasus penangkapan remaja, kasus perundungan, kemudian tentang kurangnya sopan santun hingga kecanduan seorang anak terhadap gadget atau handphone mereka. Jadi karena banyak juga orang yang bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, jawabannya tentu bukan hanya satu penyebabnya, namun salah satu yang menjadi faktor sangat berpengaruh di dalam kehidupan anak itu adalah tentang pola asuh dan juga parenting yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah. Anak itu kita ibaratkan sebagai kertas putih, di mana apa yang kita tuliskan, apa yang kita contohkan di dalam lingkungan keluarga, maka itu akan sangat berpengaruh kepada kepribadiannya nanti di masa depan. Nah, di sini kita menyinggung tentang parenting. Dari teman-teman, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu parenting? Untuk anak mendidik. Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya Allah sudah menjelaskan di dalam potongan surah Al-Fatih ayat 6 di mana yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran. Di mana artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Jadi di sini parenting adalah cara orang tua mendidik, membimbing, mengarahkan dan juga mendampingi anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti di masa depan. Nah, parenting itu bukan hanya tentang memberi makan, memberi pakaian, kemudian memberikan tempat tinggal, tetapi parenting itu juga berarti tentang bagaimana orang tua memberikan perhatian kepada anak, kemudian memberikan kasih sayangnya, pendidikan, dan juga teladan yang baik kepada anaknya. Nah, ada 3
juga perhatiannya. Kadang-kadang anak itu tidak membutuhkan hadiah yang mahal, baju yang mahal, tetapi mereka hanya ingin didengar dan berbicara dan juga dihargai ketika mereka berpendapat. Nah, ketika hubungan emosional tadi sudah kita bangun antara orang tua dan anak itu dengan baik, maka akan lebih mudah seorang ibu untuk menerima nasihat-nasihat yang kita berikan. Kemudian yang ketiga itu ada tindakan dan juga kebiasaan. Nah, jadi anak itu dia lebih sifatnya itu lebih pemilih daripada mendengarkan. Jika kita sebagai orang tua ingin anak kita rajin sholat, maka orang tuanya harus memberikan contoh sholat dengan tepat waktu. Kemudian ada komunikasi efektif di dalam parenting. Selain pola asuh, komunikasi juga sangat penting. Di sini ada 3 unsur komunikasi